Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya buat judulnya adalah apa yang harus kami perbuat. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Ya, Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 14. Ya, Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ya dengan kesulitan pandemi, kemudian terakhir ini kita dengan kenaikan BBM, membuat banyak orang tidak terima dan protes luar biasa, sehingga kita lihat juga ada demo di mana-mana ya. Ya, Bapak Ibu, banyak juga orang menjadi bertanya apa yang harus kami perbuat. Ya, menarik sekali saudaraku. Ya, di situasi yang sangat sulit, kadang memang kita menjadi bingung apa yang harus kami perbuat. Nah, apa yang kita baca pagi hari ini adalah pertanyaan kepada Yohanes, ya, di saat dia berkhotbah, ya, dia sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia berkhotbah untuk menyerukan untuk pertobatan, lalu orang banyak bertanya kepada dia, ya. Dan saya teringat saudaraku ya, di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama di Yesaya 60 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan saudaraku ya, kegelapan menutupi bumi, bangkitlah menjadi teranglah sebab kegelapan menutupi bumi, gitu ya. Ayat keduanya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudaraku, melihat ini, maka anak-anak Tuhan ya tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan ya. Kepada kita ada firman Tuhan, justru di saat kegelapan itu terbit terang Tuhan terbit atas kita. Ya, terang Tuhan terbit atas kita. Tadi lagu kita juga ya, bersamamu Bapa kulewati semua, anugerahmu besar. Jadi di situasi kesulitan persoalan, ya makin besar kesulitannya, makin besar anugerah yang akan kita terima, sehingga kita bisa selalu melewatinya. Nah, apa yang harus kita perbuat? Nah, ini menjadi penting sekali, saudaraku. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang harus kita berbuat di situasi yang sulit ini, supaya kita bisa melihat terang Tuhan itu terbit atas kita. Ya, ya. Nah, ada 3 hal. Ya, jadi juga dari tiga pihak gitu ya. Yang pertama kepada orang banyak yang bertanya ya, apa yang harus kami perbuat, kata orang banyak itu. Lalu Yohanes berkata,
Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi, poin pertama adalah berbagi. Ya, mari kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, ya, tetapi memperhatikan orang lain, berbagi dengan yang lain. Di situasi seperti sekarang ini, mari kita berbagi, saudaraku. Saya teringat waktu janda di Sarfat, bagaimana Tuhan memelihara janda di Sarfat itu adalah dengan cara berbagi. Mungkin tidak sepertinya kalau pakai logika tidak cukup seperti protesnya janda di Sarfat, ya. Dia berkata, sekarang ini saya sedang mengumpulkan kayu, katanya, roti, tepung dan minyak dalam buli-buli akan habis yang terakhir. Setelah kami masak ini kami akan mati. Jadi dia protes, bagaimana dia bisa, tetapi Elia mengingatkan dia, tidak, berikan dulu, masakkan dulu untuk aku, baru kemudian untuk kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, katanya, ya, minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dia, puji Tuhan, dia percaya firman, ya, dia berbagi. Dan benar, ya, mereka tercukupi. Jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan di kesulitan sekarang adalah justru kita memperhatikan orang lain. Ya, mengapa? Karena memang kita adalah anak-anak terang. Justru kita singkirkan dengan cara kita ada di dalam terang itu, karena kita terang, anak terang. Nah, yang kedua adalah pemungut cukai yang memberi dirinya dibaptis, katanya, juga bertanya, apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, kita tahu bahwa pemungut cukai, ya, saya percaya sengaja dibuat di sana adalah orang-orang yang memberi diri dibaptis. Ya, mereka sudah memberi diri dibaptis, mereka harus berubah. Kenapa? Karena mereka seringkali menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Jadi mereka harus berubah. Nah, di situasi yang sulit, kita memang harus mau berubah. Berubah, bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan kita dengan situasi yang sulit itu, tetapi yang terutama adalah juga berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, berubah dari keadaan berdosa menjadi orang-orang yang benar. Mari kita terus berubah, ya, karena dengan berubah kita akan mengerti kehendak Allah, kata firman Tuhan. Ya, kita harus berubah oleh pembaruan budi kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya selalu saja kegelapan menutupi bumi, maka terang Tuhan terbit atas kita. Nah, yang ketiga, saudaraku, ya, prajurit-prajurit juga bertanya, ya, apa yang harus kami perbuat? Ya. Lalu Yohanes menjawab, saudaraku, ya, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi untuk prajurit-prajurit, ya, Yohanes berkata, cukupkan dirimu, jangan dikuasai oleh mamon. Ya, kalau kita baca di 2 Timotius, memang prajurit yang benar itu adalah dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Justru prajurit-prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, tetapi yang ada adalah banyakkan prajurit-prajurit itu adalah justru dia merampas, memeras. Kenapa? Karena keinginan daging, pengen atau sifat hedonisme, ya. Nah, jadi di situasi yang sulit, ya, Tuhan mau kita sebagai anak terang tampil, ya. Apa yang harus kita perbuat?
mencukupkan diri kita. Kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Ya. Kita harus bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Dan kalau kita lihat selalu nabi-nabi, mulai dari Nabi Musa, saudara, waktu dia katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Ya, Tuhan selalu bekerja ya melalui apa yang kita punya, mencukupkan diri. Daud mencukupkan diri untuk melawan Goliat, ya, dengan apa yang dia punya, dan dia tampil menjadi pemenang. Musa mencukupkan diri dengan tongkat yang dia punya, dan Allah memakai tongkatnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari Bapak Ibu, ya, saya percaya di situasi sulit ini Tuhan justru akan membuat anak-anak Tuhan bersinar terang. Mari percayai kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit menjadi terang. Mari kita melakukan 3 hal tadi seperti nasihat dari Yohanes. Ya. Yohanes Pembaptis. 1 adalah mari kita berbagi. Yang kedua, mari kita terus menguduskan diri kita, berubah terus. Dan yang ketiga, mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.